Ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 50 ini akan membahas mengenai topik masa kuliahku part 2. Ya, ini adalah lanjutan dari part 1 kemarin. Kalau di part 1 aku cerita tentang awal kuliah pas semester 1 sampai semester 7. Di part 2 ini aku mau fokus ke semester 8. Sebelumnya aku mau ngucapin kalimat yang ada di part 1 kemarin. Ceritanya lagi flashback bentar gitu. Ya walaupun pada dasarnya kuliah itu menyenangkan. Apalagi nih kalau udah jadi mahasiswa akhir dan berhadapan dengan skripsi. Itu seneng, seru, deg-degan, takut, sedih, pokoknya segala macam jenis emosi positif dan negatif itu bisa kita rasain di saat yang bersamaan. Tapi sayangnya, di masa skripsi itu bukti bahwa manusia Kamenko akan semakin terlihat nyata. Maksudnya gimana? Mari kita bahas di part 2 ini. So, semester 8 ku tuh benar-benar full of skripsi ya. Aku di semester 8 ini gak ada mata kuliah sama sekali karena udah selesai pas semester 7 kemarin. Nah, di masa skripsi aku mengalami fase dimana menjadi jauh dengan yang dekat dan menjadi dekat dengan yang tadinya jauh. Mungkin Yorobun udah gak asing sama istilah people Kamenko, ya kan? Yorobun tipikal orang yang percaya istilah tersebut atau jadi tim yang denial. Yorobun tipikal orang yang menerima fase people Kamenko dengan lapang dada atau jadi tim yang berat hati menerimanya. Jujur, kalau aku nih ya, aku suka kalau people come. Rasanya seru kalau ada orang baru. Konteks orang baru di sini tuh maksudnya temen ya, temen yang baik dan mau saling bantu. Tapi aku nggak suka sama fase people go. Apalagi kalau orang itu tuh udah terlanjur jadi orang penting dan berarti buat aku. Rasanya pasti berat buat ngelepas dia pergi. Aku udah terlanjur terbiasa sama dia. Masa tiba-tiba disuruh tanpa dia? Kan susah. Butuh waktu buat adaptasi tanpa dia. Tapi ya walaupun di masa skripsi pas semester 8 ini mau gak mau aku mengalami fase people come and go. Aku gak bisa menghindari itu. Bukan kuasaku buat nyegah seseorang biar gak jadi pergi. Jadi gini ceritanya. Oh ya, sebelumnya aku infoin dulu kalau yang akan aku ceritain itu bukan pure 100% dari pengalaman pribadiku aja ya. Tapi ada juga dari cerita orang lain dan dari apa yang aku lihat. Oke? Tapi biar gak bingung, mungkin akan lebih baik kalau aku tetap pakai sebutan aku. Jadi gak nyebut kita, mereka, or anything else. Sebelum fase skripsi datang, aku punya teman-teman yang sejurusan sekaligus seangkatan. Of course, kalau aku memasuki fase skripsi, mereka pun sama, juga skripsian. Ya, let's say kita se-circle. Awalnya fine-fine aja. We have so much fun. Udah bikin rencana nanti mau ngerjain skripsi bareng, berharap nantinya bisa sidang bareng, bahkan lulus dan wisuda juga bareng. But in the end, semua cuma omong kosong. Aku tiba-tiba sendiri. Aku tiba-tiba harus berjuang sendiri. Ya, I know ini hidupku. Mau gak mau emang aku harus berjuang sendiri. Aku gak bisa ngandelin orang lain. Tapi gak salah kan kalau aku pengen punya teman seperjuangan yang bisa diajak sharing dan berkeluh kesah berbagi cerita tentang rumitnya nyusun skripsi. Skripsi tuh gak gampang loh proses bikinnya. Rumit. Dan akan lebih rumit lagi kalau semuanya kita pendam di kepala sendiri. Aku gak berharap teman-temanku bantuin aku ngerjain skripsi. Aku cuma berharap kita bisa saling sharing dan ya siapa tahu ada hal yang kita bisa saling bantu. Tapi ya udah, gak apa-apa. Mungkin teman-teman lebih nyaman berjuang sendirian dalam diam. Diam-diam ngerjain skripsi, diam-diam sidang, dan diam-diam udah lulus. Terkadang kan ada orang yang seperti itu. It's okay. Kita hanya perlu berusaha saling mengerti dan memahami. Walaupun selama skripsi aku nggak berproses bareng teman-teman yang tadinya dekat, tapi aku bersyukur banget karena Allah nggak ngebiarin aku sendirian. Ada aja orang-orang yang Allah kirim buat nemenin aku ini tuh. Misalnya, pas sidang. Awalnya aku nggak kenal sama teman-teman yang sidangnya bareng dan seruangan sama aku. Tapi kemudian kita kenalan, temenan, dan bahkan saling bantu ngurus skripsi.
entah minta tanda tangan atau juga sharing tentang banyak hal. Aku cukup banyak dapat teman-teman baru selama skripsi ini. Aku mungkin kehilangan, enggak kehilangan sih. Sebenarnya aku masih temenan sama teman-teman se-circleku, tapi aku ngerasa udah nggak seintens dulu aja. Komunikasi juga udah nggak sebaik dulu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita masih temenan. Balik lagi, aku mungkin jadi jauh sama teman-teman dekatku, tapi karena skripsi ini aku jadi dekat sama orang-orang yang tadinya jauh. Ada yang tadinya nggak aku kenal sama sekali, tapi ternyata dia yang jadi sering aku cari. Ya pun, fase people commentku di masa skripsi itu beneran ada dan nyata. Walaupun sedih, tapi ya gimana? Life goes on, right? Kalau ya pun sedang berada di fase ini juga, jangan terlalu dipikirin ya. Jangan terlalu bersedih. Lebih baik ya pun fokus saja ke skripsi dan diri sendiri. Nggak usah takut sendirian. Ya pun kan hebat. Ya pun bukan orang sembarangan. Ya pun pasti bisa ngerjain dan nyelesain skripsi. Meskipun sendirian, tanpa teman seperjuangan, tapi ya pun pasti bisa. Aku percaya itu. Ya pun juga tenang aja. Walaupun ya pun sendirian, pasti bakal ada aja kok orang baru yang datang buat bantuin, buat nemenin. Tapi jangan berharap banyak ya, takutnya kecewa. Kalau emang Yorobun gak nemuin orang yang bisa bantuin dan nemenin Yorobun, gak apa-apa. Yorobun harus tetap melanjutkan langkah. Kalau Yorobun nemuin orang lain yang juga sendirian dan sepertinya kebingungan, butuh bantuan, Yorobun ngerasa mampu buat bantu, ya silakan dibantu. Yorobun tahu kan rasanya butuh pertolongan tapi gak ada yang nolong tuh gimana. Sedih, nyesek, miris. Yorobun kalau bisa jangan ngebiarin orang lain ngerasain hal yang sama ya. Gak semua orang sekuat Yorobun. Kalau ada yang butuh bantuan, tolong dibantu sebisa Yorobun. Bantunya harus tulus ya. Jangan mengharapkan balasan dari orang itu. Pokoknya harus tulus, okay? So, Yorobun bukan bermaksud menakut-nakuti atau bikin overthinking. Kalau sekarang sebelum skripsian, Yorobun punya banyak teman dekat, atau mungkin 1 atau 2 teman dekat yang benar-benar dekat. Dia atau mereka sejurusan sama Yorobun, seangkatan juga. Kalau nanti pas skripsian, terus tiba-tiba satu persatu teman-teman Yorobun jadi jauh, jadi asing, Yorobun jangan terlalu bersedih dan ngerasa diri Yorobun salah ya. Karena kasus tiba-tiba jauh dari teman dekat pas skripsian tuh udah banyak dan sering terjadi. Menurutku ini ada 2 kemungkinan. Pertama, sampai skripsi selesai Yorobun dan teman-teman Yorobun bakal tetap jauh, bahkan jadi asing. Atau kedua, Yorobun dan teman-teman Yorobun masih bisa temenan, entah masih seakrab atau sedekat dulu atau udah enggak. Ini bisa tergantung Yorobun juga mereka. Tapi lebih baik kalau Yorobun yang inisiatif bersikap duluan. Yorobun maunya gimana? Tetap temenan atau ya udah biarin aja jadi jauh? Kalau masih mau temenan, Yorobun coba tetap deketin teman-teman Yorobun. Tetap berusaha komunikasi ke dia atau mereka. Coba tanya-tanya tentang skripsi. Kalau emang mereka ngejauh karena skripsi, kemungkinan mereka nggak bakal ngebales atau ngejawab pertanyaan Yorobun seputar skripsi. Nah, Yorobun coba lagi tanya-tanya atau ajak ngebahas topik lain di luar skripsi. Topik yang ringan-ringan aja. Kalau mereka ternyata ngebales dan ngasih respon yang baik, ada kemungkinan mereka sebenarnya masih mau temenan juga sama Yorobun. Tapi mereka nggak mau ngebahas soal skripsi. Kalau Yorobun dan teman-teman Yorobun sama-sama masih mau temenan, ya udah gas lanjut temenan, nggak usah bahas skripsi. Yorobun ngalah aja nggak apa-apa. Toh Yorobun bisa nyelesain skripsi sendirian. Aku doain semoga Yorobun dan teman-teman Yorobun bisa tetap berteman baik sampai kapanpun. Aku juga doain semoga Yorobun dan teman-teman Yorobun nggak jadi asing cuma gara-gara skripsi. Pertemanan sejati jauh lebih berarti daripada persaingan dalam skripsi. Semua orang punya jalannya masing-masing. Seharusnya kita bisa tetap berjalan bersama, toh jalan kita berbeda. So, mengenai people commentku di masa skripsi, singkat aja aku mau nitip pesan ini ke Yorobun.
Tolong kalau bisa jangan expect apa-apa ya sama manusia. Terima yang datang dan biarin yang pergi. Setiap orang ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Sekuat apapun kita menahan agar manusia nggak pergi, tapi kalau udah jadi pilihannya sekaligus takdirnya untuk pergi, kita nggak bisa apa-apa. Berusaha mempertahankan boleh, tapi memaksakan diri jangan. Nggak baik, oke? Fokus on skripsi ya Robun aja, biar cepat selesai dan cepat lulus, oke? Semangat ya Robun. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.